Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak Mukhaironi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Ungaran. Mari kita awali kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab keempat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan sholat sunnah, yang merupakan materi kelas 8 semester 1. Adapun kompetensi dasar pada bab 4 ini, yang pertama kompetensi sikap spiritual. 1.9 melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua, kompetensi sikap sosial 2.9 menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang ketiga, kompetensi pengetahuan 3.9 memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir, yang keempat, kompetensi keterampilan 4.9 mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Adapun peta konsep sholat sunnah, yang pertama sholat sunnah berjamaah, kemudian yang kedua sholat sunnah munfarid, kemudian yang ketiga sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam dan ketentuan sholat sunnah, baik sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid maupun sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian kita akan mengetahui tata cara dan praktek pelaksanaannya. Setelah kita mengetahui tata cara dan prakteknya, kita dianjurkan untuk melaksanakan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tertanam pada diri kita sikap mulia. Di antaranya, 1. Terbiasa hidup disiplin. Kemudian kedua, menghargai orang lain, mengutamakan kebersamaan, lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat. Kemudian yang terakhir, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Mari kita renungkan. Anak-anak semuanya, apakah hari ini kalian tadi sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Yakinkah kalian sholat subuh, duhur, asyar, maghrib, serta sholat isya yang anak-anak lakukan, yang kita lakukan, sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kita belum mengetahui hal itu. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan pada kita semuanya bahwa kelak nanti di hari akhir, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sholat kita. Ketika sholat wajib kita sudah memenuhi kriteria rukun dasar syaratnya, maka tanpa menghitung amal yang lain pun Allah sudah memasukkan kita ke surganya. Tetapi beda lagi ketika sholat 5 waktu kita belum memenuhi kriteria keabsahan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita diperintahkan untuk menyempurnakan sholat 5 waktu kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian apa isi pengertian sholat sunnah itu? Sholat sunnah yaitu sholat yang dianjurkan untuk melaksanakannya. Adapun sholat sunnah terbagi menjadi 3, sholat sunnah berjamaah, kemudian sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga adalah gabungan antara sholat sunnah jamaah dan sholat sunnah munfarid.
Macam-macam pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaan sholat sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara munfarid. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah dan munfarid. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah. Di antaranya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, sholat khusuf, dan sholat khusuf atau gerhana rembulan. Kemudian yang dilaksanakan dengan cara munfarid atau sendiri yaitu sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib baik sebelum maupun sesudah sholat wajib. Kemudian yang kedua adalah sholat istikharah, sholat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah atau bisa dilaksanakan dengan cara sendiri yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan yang terakhir adalah sholat tasbih. Mari kita membahas yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Anak-anak semuanya tentunya sudah pernah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Di antaranya adalah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat khusuf. Kemudian sholat khusuf ataupun gerhana rembulan. Kemudian sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Kemudian yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Apa itu sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Kemudian waktu pelaksanaannya sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Kemudian sekarang tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah niat. Adapun niatnya adalah usolli sunnatan li Idul Fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam niat ini yang membedakan hanya makmuman. Ketika dia menjadi imam maka akan imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Dan di sela-sela takbir kita disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Dilanjutkan dengan ruku sujud. Kemudian pada rakaat kedua setelah takbir, kemudian membaca takbir 5 kali. Dan di sela-sela takbir, kita juga disunahkan untuk membaca tasbih. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Kemudian yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Apa itu sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan saat hari raya kurban pada pagi hari tanggal 10 Dzul Hijjah. Bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah. Kemudian bagi orang yang tidak sedang haji hukum melaksanakannya yaitu sunnah muakkad. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha
hampir sama ketentuannya dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata cara. Yang berbeda hanya pada niatnya saja, yaitu usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat idul adha 2 rakaat sebagai makmun karena Allah Ta'ala. Di niat ini yang membedakan hanya kata makmuman dan imaman. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat khusuf atau dikenal dengan sholat gerhana matahari. Sholat khusuf adalah sholat sunnah atau disebut dengan kata lain khusufus samsi. Sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akkad. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunnah khusuf atau sholat sunnah gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf disebut juga dengan khusuful qomari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akkad. Kemudian yang terakhir yaitu sholat istisqa, sholat memohon hujan. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Karena kemarau panjang, setelah mereka berkumpul di tanah lapang, sehingga hukum melaksanakannya yaitu sunnah mu'akkad. Adapun sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sebelumnya, yaitu berpuasa 4 hari berturut-turut. Kemudian yang kedua itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga yaitu menghentikan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa, setelah semuanya bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatul jami'ah. Mari kita sholat berjamaah. Kemudian sholat istisqa dilaksanakan seperti pelaksanaan sholat sunnah yang lain. Hanya setelah sholat salam, khotib membaca 2 khutbah. Khutbah pertama membaca istighfar 9 kali, dan khutbah kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Demikian pembahasan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Kemudian kita akan bersambung mengenai tata cara sholat yang dilaksanakan dengan cara sendiri atau munfarid. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.